Mangga bilih anu naros langsung ngacung apanya. Sambil pengantar mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kedah kembali karena ta'rif anu tos ditetapkan ku para ulama apa itu jihad. Di dalam kitab Fathul Bari di dia disebutkan juz 3 halaman 6, Syekh Ibnu Rajab itu mentakrifkan jihad dengan pengertian mengerahkan segala usaha dalam rangka untuk memerangi kaum kafir anu dimaksud anu ngajajah teh. Jadi ek ditaklukeun tapi ngalawan ku perang maka dilawan gitunya. Atanapi urang dina kondisi nuju stabil diserang teh maka terus dilawan. Jadi pengertiannya adalah perang. Teras itu Syekh Ibnu Rajab ya. Sekali di dina kitab Fathul Bari. Kemudian Syekh Taqiyuddin An-Nabhani juga menjelaskan di dalam kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah halaman 147 dengan takrif seperti ini, bahwa jihad adalah mengerahkan kemampuan dalam rangka peperangan di jalan Allah secara langsung atau memberikan bantuan dengan harta atau pemikiran atau memperbanyak logistik atau lain sebagainya. Dengan demikian perang untuk meninggikan kalimat Allah itulah jihad. Kemudian di dalam kitab-kitab fikih pembahasan jihad selalu seputar perang. Harta rampasan perang, tawanan perang, perjanjian damai dan sebagainya, gitu. Sehingga numutkeun dalil-dalil anu ku abdi kapaham ketika aya jihad diartikeun dengan makna selain perang, perang li'ilai kalimatillah, perang dalam rangka melenyapkan penjajahan, perang dalam rangka menghilangkan kedoliman, penjajahan, keserakahan segala macam, diartikan ngajar segala macam, maka itu jihadnya bukan jihad dalam pengertian istilah syar'i, tetapi dalam istilah lugotan, bahasa. Ya, seperti kieu. Salat misalnya. Salat itu ayat ta'rif lugotan, ayat ta'rif istilahan syar'ian. Kalau salat dengan pengertian istilah bahasa lugotan itu maknanya adalah ad-du'a. Tapi salat dalam pengertian istilahan syar'ian indal fiqhiyin itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim, adalah segala bacaan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan taslim. Assalamualaikum. Itulah salat menurut pengertian istilah syar'i, bukan lugotan. Jadi bagaimana ngajar? Masukkah jihad? Tidak secara istilah. Tapi kalau secara bahasa masuk itu. Nyari nafkah, bisakah disebut sebagai jihad? Kalau pengertian istilahan tidak, tapi kalau secara lugotan masuk gitu. Karena dia menafkahi anak dan istri. Seperti itu Mas. Sementara jadi hal-hal di luar perang itu tidak bisa disebut jihad menurut pengertian istilah syara. Hanya bisa mentoknya deh di lugotan secara bahasa. Wallahu alam. Anu sanes mangga. Harus disadari bahwa
ada hal yang sama-sama membahayakan kepada akidah ataupun kepada nyawa umat Islam secara langsung atau tidak, itu serangan pemikiran, bukan cuma serangan fisik. Orang kafir di Timur Tengah memang menyerang secara fisik. Musuhnya jelas. Karena kafir tahu di Timur Tengah mah orangnya nggak bisa dilumpuhkan kecuali dengan fisik. Untuk di Indonesia memang tidak ada serangan fisik. Kenapa? Karena kafir tahu. Mohon maaf, bukan mengecilkan ya. Barangkali dalam hitung-hitungan mereka, jejelan duit, cocokan ku jabatan, alah eleh. Sehingga mereka tidak harus susah-susah ngirim tentara melakukan pengerusakan akidah ataupun nyawa dengan kekerasan. Maka yang terjadi di Indonesia serangannya adalah non-fisik. Pembuatan undang-undang, sistem, baik itu ekonomi, keamanan, kemudian politik, segala macam, yang ternyata itu di belakangnya ada oligarki. Ada negara-negara asing dengan kekuatan uang. Contoh, Pak Mahfud MD pernah mengatakan bahwa PBB itu bergerak serius, masif, sistemik, terstruktur dalam hal ingin menggolkan proyek legalisasi pernikahan sejenis atau LGBT. Dan ke Indonesia itu menggelontorkan uang tidak sedikit kepada partai-partai. Kan ini serangan udah pakai fisik kan? Tapi cukup mematikan. Serius, Pak Mahfud MD yang bilang. Itu dananya langsung dana PBB. Anu kamariku kiai disebutkan kudu jadi syariat Islam. Ternyata bukan cuma melegalkan LGBT tapi juga memperakarsai dan mendanai proyek itu. Uangnya tuh mereka sebar gitu. Nah, ini ke umat Islam kedah ditangkap. Ini adalah serangan gitu. Memang tidak mematikan, tapi menyebabkan pengurangan angka kehidupan pasti. Kalau di Timur Tengah dan negara-negara Arab lainnya, orang hidup dibunuhkan jeder meninggal. Kalau dengan LGBT tidak begitu. Memang dibuat untuk tidak berkembang biak. Caranya bagaimana? Awe kawin jeung awe, lalaki kawin jeung lalaki. Sehingga angka populasi umat Islam menurun dengan itu. Tanpa harus membunuh. Gitu. Jadi harus dipahami bahwa musuh menyerang kita itu tidak melulu dengan apa? Senjata. Tapi non fisik itu jauh lebih berbahaya buat kita dan jauh lebih efektif buat mereka. Itu. Biayanya lebih murah dibandingkan kudu akhirnya per peluru tuh mahal itu. Oleh sebab itu, maka kita harus cerdas. Yang kayak begini, lawan. Lawannya dengan apa? Dengan dakwah. Jangan dengan kekerasan, lakukan dakwah maksimal, penyadaran. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini dampak sosialnya segala macam jelaskan. Jadi ada yang menyebut perang pemikiran, ya. Ada perang fisik, ada perang pemikiran. Di perang fisik itulah jihad. Di perang pemikiran lumayan orang di level lugotan oge. Itu ya. Contoh. Ada orang yang mendapatkan gelar syahid karena gugur di medan perang. Perang fisik. Sayyidina Hamzah dapat. Badannya tercabik-cabik, hancur ya. Oleh Abu Lahab, Abu Jahal, CS. Tapi Nabi menyebutkan gini. Ini unik banget untuk membangkitkan giroh kita, semangat kita di saat mana sih perang fisik tuh ya sarewe lah gitu. Nah, bukan, ya. Dianggap bahwa pegawaian jadi sare. Nih, Nabi bilang, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muthalib. Penghulunya para syuhada itu adalah Sayyidina Hamzah.
yang meninggal dunianya tercabik-cabik di medan perang. Dan warajulun qoma ingda imamin jair, dan seorang muslim laki-laki ataupun perempuan yang tegak berdiri di depan penguasa jahat, ya, bisa kepala negara, bisa gubernur yang jahat, bisa imamin jair maknanya. Fa'amarahu wa nahahu, kemudian si orang ini memberi amar ma'ruf kepada penguasa yang jahat tadi, dan nahi mungkar, saat kamu jangan jahat begini dong, membuat undang-undang yang menyengsarakan rakyat, haram hukumnya. Si penguasanya nggak suka di amar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya apa? Faqatalahu, si orang ini dibunuh oleh penguasa tadi. Kata Nabi, orang ini walaupun mati bukan di medan perang, tapi karena dibunuh oleh penguasa tadi gara-gara amar ma'ruf nahi mungkar, levelnya apa? Sederajat dengan Sayyidina Hamzah. Apa bukti sederajatnya? Nabi menggunakan bahasanya pakai bahasa huruf atop, di mana para santri mengatakan huruf wawu atop itu maknanya ada lil jam'i wal ishtirok, kumpul bareng sederajat. Ja'a Zaidun wa Amrun, telah datang Zaid dan Amar. Gokna teh datanglah bareng. Ente ja'a Zaidun summa Amrun, Zaid dulu datang, kemudian Amr belakangan. Nabi tidak menyebutkan summa rojulun koma ingda imamin, tapi pakainya bahasa apa? Warojulun. Oleh karenanya maka tadi pahami, di depan kita ini ada musuh, ya, yaitu orang-orang yang menginginkan kecelakaan kepada umat, orang-orang yang menginginkan kebangkrutan negara ini. Itu musuh kita. Sayangnya musuhnya teka tingali di tukangan jelma-jelma munafik anu marenang duit. Jadi orang terek dengan musuhnya teh dihalangan ku iya. Disebut nage londo ireng, Belanda hidung. Jadi bangsana bangsa orang tapi hatena berpihak di musuh. Itu ayeuna kejadian, Pak. Kartas deh. Lawan dengan dakwah, bukan dengan kekerasan.